sudah selesai, yaitu melaksanakan pemilu, ya, melaksanakan pemilu, dan pada akhirnya menyerahkan mandatnya kembali itu kepada Presiden Soekarno, ya, untuk kemudian ditunjuk formatur kabinet, ya. Nah, di sini agak berbeda, ya, dengan penunjukan formatur kabinet sebelumnya, ya. Kalau masa setelah Burhanuddin Harahap atau setelah pemilu, ya, penunjukan formatur kabinet itu diserahkan kepada partai pemenang pemilu, ya. Ketika pemilu itu berlangsung, ya, tahun 1955, ternyata ada 4 partai besar, ya, pemenang pemilu, yaitu PNI, ya, Masyumi, NU, dan terakhir itu PKI. Ini 4 besar partai pemenang pemilu, ya. Nah, karena PNI yang menang, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan siapa yang akan menjadi formatur kabinet, ya, kepada partai PNI. Pada awalnya memang diajukan, ya, 2 nama, yaitu Wilopo dan Ali Sastro ketika itu sebagai calon formatur kabinet, dan pada akhirnya Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijoyo untuk kemudian menjabat kembali sebagai Perdana Menteri, sehingga di sini disebutlah Ali Sastro Amijoyo II, ya. Jadi kenapa di sini ada Ali Sastro Amijoyo I, ada Ali Sastro Amijoyo II? Bukan ini orang yang berbeda, ya, orangnya sama, tetapi masa pemerintahannya yang berbeda, ya. Kalau misalkan Ali Sastro Amijoyo I itu tanggal 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Nah, pemerintahan periode kedua ternyata, ya, Ali itu pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Nah, di sini, ya, dalam rentang tahun ini, ya, kemudian perpecahan, ada peristiwa yang menarik juga, ya, karena di sini ada suatu peristiwa yang mengagetkan, yaitu mundurnya Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, dari jabatannya tahun 1956. Ini menunjukkan Dwi Tunggal, ya, yang selama itu melekat kepada tokoh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta itu menjadi tanggal, ya. Dwi Tunggal menjadi tanggal. Jadi perbedaan pendapat, ya, antara Muhammad Hatta dan juga Presiden Soekarno ketika itu semakin meruncing, dan puncaknya Muhammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956 itu mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Dan ini sangat disayangkan, ya, karena Muhammad Hatta itu sendiri sebagai simbol kebinekaan, ya, di Indonesia, karena dia merupakan wakil dari Sumatera, ya, Soekarno dari Jawa. Nah, itu salah satu simbol kebinekaan, ya, kebinekaan. Namun pada akhirnya, ya, tadi, ya, ketika Hatta mengumumkan diri, ya, itu menunjukkan perbedaan pandangan, ya, dari kedua tokoh penting nasional ini. Memang pada masa perjuangan kedua tokoh ini sendiri sering sekali terjadi perbedaan pendapat, ya. Ini mungkin dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikannya, ya. Muhammad Hatta yang banyak mendapat pendidikan dari luar negeri, ya, sementara Soekarno itu murni asli Indonesia. Dia mengenyam pendidikan, ya, disesuaikan dengan melihat kondisi bangsa Indonesia. Hatta mungkin karena banyak bergaulnya dengan orang-orang luar negeri yang melihat
sistem pemerintahan di luar sana seperti apa, ya itu berbeda ya pandangannya dengan Soekarno. Nah ini kemudian memuncak ya. Dulu memang bisa dikaburkan ya perbedaan pemikiran tersebut karena sama-sama ingin merdeka. Namun setelah kemerdekaan, kedua pandangan tersebut ya itu tidak bisa lagi disatukan ya. Bahkan salah satu tokoh sejarah Herbert Pate ya mengatakan Dwi Tunggal ini memiliki dua tipe kepemimpinan yang berbeda. Kalau misalkan Soekarno itu tipenya menghimpun massa ya, menghimpun massa, mendapat dukungan massa. Kalau misalkan Hatta itu lebih cenderung sebagai pemimpin yang administrator, jadi mengatur ya secara administrasi. Ini perbedaan ini muncul ya terutama ketika ada suatu gagasan ya dari Presiden Soekarno yang menginginkan partai-partai politik yang banyak itu ya, itu kemudian para pemimpinnya berkumpul dan menyatukan diri ke dalam satu partai. Dan ini sangat ditentang sekali oleh Hatta karena melihat kalau misalkan seperti itu ya berarti kita melihat negara-negara komunis yang mana dalam negaranya itu hanya ada satu partai komunis. Dan Indonesia kalau misalkan seperti itu berarti kita menerapkan sistem komunis. Sehingga pada akhirnya Hatta ya tidak menyetujui gagasan yang dilakukan oleh Soekarno itu sendiri. Ya sehingga puncaknya pada akhirnya Muhammad Hatta mengundurkan diri ya dari jabatan wakil presidennya tahun 1956. Ya, berlanjut tadi ya kepada Ali Sastro Ami Joyo II. Pergolakan masih terjadi ya pada masa kabinet Ali II, terutama pada masa kabinet Ali II ini. Nah, dalam pembentukan anggota-anggota kabinet. Jadi kan tadi ya 4 partai pemenang pemilu itu ada 4, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ketika dalam penyusunan kabinet Ali Sastro Ami Joyo II ini ternyata PNI dan Masyumi PNI, Masyumi, NU itu masuk ke dalam anggota kabinet. Sementara PKI itu tidak diajak. Padahal PKI itu salah satu partai besar ya, 4 besar pemenang pemilu tahun 1955. Tetapi PKI ternyata ditolak kehadirannya dalam anggota kabinet oleh Masyumi. Ya. Jadi ini sangat bertentangan. Ya, sangat ditentang. Jadi inilah yang mungkin dikatakan musuh bebuyutan ya. Musuh bebuyutan partai di Indonesia ya antara Masyumi dan PKI. Dan pada masa kabinet Ali Sastro Ami Joyo II ini ya muncul ini peristiwa atau gagalnya ya. Nah, pada masa Ali Sastro Ami Joyo ini gagal ya menarik Belanda ke dalam meja perundingan ya, untuk membahas Irian Barat. Sehingga ya pada masa Ali Sastro Ami Joyo itu sendiri perjanjian KMB itu dibatalkan. Ya. KMB dibatalkan sepihak oleh Ali Sastro Ami Joyo sehingga pada akhirnya aset-aset yang dimiliki oleh Belanda ya di wilayah Republik Indonesia ketika itu diakuisisi oleh pemerintah Indonesia. Dan ini kemudian pada akhirnya mendorong
mendorong ya Ali Sastro Amijoyo kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, karena banyak sekali juga muncul masalah anti Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa orang-orang Cina ya, golongan ini dalam perdagangan. Ini kemudian muncul ya pergolakan, sehingga Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia IPKI ketika itu dan Masyumi sendiri menarik diri dari menteri atau dari anggota kabinet Ali Sastro Amijoyo, sehingga pada akhirnya Ali Sastro Amijoyo meletakkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Presiden Soekarno kembali. Nah, ini agak unik lagi ya. Kalau misalkan tadi sebelum pemilu ya, Presiden Soekarno menunjuk formatur oleh dirinya sendiri ya kepada orang lain, kemudian dibentuk kabinet ya. Nah, setelah pemilu itu kan diserahkan kepada pemenang pemilu PNI untuk dipilih siapa yang akan menjadi formatur. Nah, setelah karena Ali ternyata juga dijatuhkan ya, masa kita mau melakukan pemilu lagi? Oh tidak ya. Sehingga pada akhirnya Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet ya. Jadi sebelum dibentuk kabinet Juanda itu kemudian ditunjuk dulu formatur kabinetnya siapa ya, diangkatlah Presiden Soekarno itu sendiri ya sebagai formatur kabinet, dan pada akhirnya kabinet Juanda ini berhasil dibentuk 9 April 1957 yang juga disebut sebagai kabinet karya ya, kabinet karya, karena pada masa kabinet Juanda ini ya, anggota-anggota kabinet itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para menteri ketika itu. Jadi menteri Anu sesuai dengan basicnya, menteri A sesuai dengan basicnya, sehingga ya disebut juga sebagai jaken kabinet ya, kabinet yang sesuai dengan ahlinya ya. Jadi tidak hanya melibatkan orang-orang dalam partai, non partai pun itu bisa menjadi anggota kabinet Juanda ya ketika itu. Dan 5 Juli 1959 kabinet Juanda ya kemudian bubar ya. Ada apa tanggal 5 Juli 1959 nanti akan dibahas pada pertemuan atau pada bab selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya dalam rentang tahun 1959 itu seringkali terjadi pergantian kabinet. Dari mulai Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin, Ali 2, Juanda ya. Kurang lebih ada 7 kali pergantian kabinet. Jadi kalau misalkan ini dihitungnya 9 tahun, rata-rata mungkin hampir ya setiap 1 tahun sekali itu ganti pemerintah ya. Dan ini dirasa sangat tidak cocok ya bagi Indonesia dan menimbulkan konsepsi-konsepsi baru ya dari Presiden Soekarno itu sendiri ya, yang mana konsepsi tersebut mendorong ke arah demokrasi terpimpin ya. Nah, itulah situasi kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.